Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita, pengantar ekonomi mikro. Kuliah keempat, masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi untuk kuliah-kuliah saya selanjutnya. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dan untuk memenuhi keinginan tersebut. Terdapat beberapa masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? Bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut? Dan untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi merupakan faktor yang terutama untuk menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Ada banyak barang yang menghasilkan, barang sederhana ataupun barang kompleks. Adanya ketidakmampuan sumber-sumber daya untuk memproduksi semua barang. Masyarakat harus membuat pilihan. Menentukan cara barang diproduksi. Ada berbagai macam cara untuk memproduksi barang. Pertanyaannya, cara manakah yang lebih sesuai? Masalah efisiensi dan besarnya permintaan merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar pemilihan. Penggunaan teknik yang up to date belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bila permintaan sangat besar, teknologi modern akan menaikkan efisiensi. Apabila permintaan tidak terlalu banyak, teknologi sederhana akan menaikkan efisiensi. Menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Pertimbangannya adalah bagaimanakah pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan kepada berbagai golongan dan individu dalam masyarakat itu, serta bagaimana cara upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan para pengusaha ditentukan. Ada dua pertimbangan, yaitu satu, haruskah distribusi pendapatan ditentukan berdasarkan faktor-faktor produksi dalam kegiatan memproduksi? Dan haruskah distribusi pendapatan diatur dengan perataan pendapatan optimum akan tercapai? Batas kemungkinan produksi. Cara-cara membuat production possibilities frontier. Yang pertama adalah membuat asumsi atau pemisalan yang terdiri dari semua faktor produksi yang digunakan. Jumlah faktor produksi tidak bisa ditambah. Tingkat teknologi tidak dapat ditambah. Dalam perekonomian hanya ada dua barang dan biaya kesempatan semakin meningkat. Selain itu, cara kedua adalah memasukkan angka tingkat produksi. Berikut ini adalah kurva kemungkinan produksi dengan barang industri per unit dan barang pertanian per unit. Penjelasannya sebagai berikut. Kurva ini menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian. Menggambarkan gabungan produksi maksimum barang industri dan pertanian yang dapat diproduksi. Sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri, maka untuk memenuhinya, produksi barang pertanian harus dikurangi dengan mempertimbangkan biaya kesempatan atau opportunity cost. Kurva kemungkinan produksi dapat menunjukkan pengangguran,
penghamburan, tingkat produksi yang dapat dicapai, dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah pertambahan dalam faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Kita masuk ke dalam sistem perekonomian. Seperti yang kita telah bahas, ada 3 sistem perekonomian yang ada, yaitu sistem pasar bebas, yang kedua sistem perekonomian campuran, dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem pasar bebas. Masyarakat bebas menentukan kegiatan secara ekonominya. Lebih detail, pemerintah sama sekali tidak campur tangan urusan ekonomi. Artinya, biarlah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Ekonomi dan masyarakat diberikan kebebasannya sebagai berikut. Sistem dalam menentukan kegiatan dikendalikan dan diawasi oleh sama sekali tidak campur tangan, masyarakat masih tidak boleh kebebasan yang cukup luas kegiatan perekonomian. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mempunyai kebebasan penuh menentukan berbagai sumber daya tersebut yang sedang dijalankan. Sistem pasar bebas dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi. Campur tangan pemerintah dalam sistem pasar campuran antara lain: pertama, rules of the game atau aturan permainan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan moneter. Mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan untuk menghindari inflasi dan devaluasi. Sistem ekonomi perencanaan pusat seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, mempunyai ciri-ciri pemerintah menjawab dan menyelesaikan pertanyaan tentang barang apa saja dan dalam jumlah berapa yang akan diproduksikan. Ekonomi pasar akan menghasilkan pengangguran dan ketidakadilan. Kegiatan usaha yang dijalankan pemerintah akan berjalan lebih efisien menurut pandangan dari sistem perencanaan terpusat. Selanjutnya, sistem ekonomi perencanaan terpusat biasanya dipraktekkan oleh negara-negara komunis di awal tahun 1990-an. Sistem ekonomi yang pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Pemerintah juga menentukan secara absolut sasaran kerja perekonomian nasional secara makro maupun mikro. Untuk menjamin kelancaran usaha-usaha dalam mencapai sasaran, alat-alat modal dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Di sini ada tugas individu, yaitu pertama, jelaskan ciri-ciri sistem perekonomian bebas, campuran, dan perencanaan terpusat. Dan kedua, apa yang dimaksud dengan batas kemungkinan produksi. Dijelaskan, dikerjakan by Google Form ya. The motivation. Ada satu persamaan untuk setiap kesuksesan, baik itu mau menjadi presiden, dokter, musisi, scientist, businessman. Hanya ada satu persamaan, yaitu mereka begitu menikmati prosesnya. Jadi tidak ada presiden, orang sukses, bisnismen, atlet, olahragawan, musisi yang tanpa melewati sebuah proses. Oke? Baik, sampai sini dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton.
Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kuliah saya selanjutnya. Terima kasih.